Halo guys, selamat datang di podcast kami. Sebenarnya emang agak gimana ya, kayak nggak apa. Kita ngobrol di sini pelan-pelan aja ya. Soalnya kita di perpus di Sorong yang belajar. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang topik yang sekiranya wow kan, yaitu narkotika. Gimana nih guys? Sama pergaulan bebas. Yuk, langsung aja. Tapi di sini kalian pernah nggak sih ada niatan buat ingin coba-coba narkoba gitu? Pernah? Di satu saat ini gue pernah dengar dari cerita tetangga gue ya. Jadi tetangga gue tuh ada kelilit utang. Dia jatuh, kondisi ekonomi jatuh, terus dia kelilit utang. Habis itu dia ada di mana satu titik dia depresi, terus butuh untuk nuangin depresinya. Jadi akhirnya dia nyoba-nyoba buat pakai obat-obatan terlarang gitu kan, menghilangkan stres. Karena orang katanya kalau orang pakai gitu tuh tenang gitu, gak kepikiran. Mungkin istilahnya utangnya kayak udah lepas gitu, padahal masih ada. Nah jadi tetangga gue tuh waktu itu sempat ketangkap. Kata gara-gara narkoba. Kalau yang lain kan kayak seseorang yang kalian kenal deh, yang apa pakai gitu. Atau kalau dari kalian sendiri deh, ada nggak sih sempat nyoba mau pakai gitu, mau nyoba penasaran gitu? Terus cerita Narkoba sih. Jangan ya. Kita kan sebagai pelajar nggak semestinya kayak gitu. Terus juga kalian gimana sih tanggapan kalian mungkin narkoba? sebenarnya sih kalau menurut gue kasihan juga sih. Ya sih, karena kan ekonomi juga pakai terus. Kalau misalnya di kecanduan kan, kalau duitnya habis, dia pengennya pakai terus, kan duitnya udah habis. Jadi dia juga pengen juga sedikit. Cuman kita nggak bisa pungkiri kalau itu tuh hal yang salah gitu, tetap salah. Jadi seharusnya nggak berbuat seperti itu. Mungkin bisa dipakai olahraga atau ya yang udah pasti itu ibadah gitu lah, ngadu ke Tuhan kalau kita tuh punya masalah gitu. Jangan pakai obat-obatan. Nah, sekarang ini kan pasti gampang banget ya, kayak akses buat narkoba ini bisa dari teman, bisa dari yang lain juga. Nah, gimana sih cara kalian ini ngindarin gitu? Nggak Terpengaruh gitu ya, Pengaruh. termasuk. Mungkin ambil caranya? Kalau dari diri sendiri ini mungkin suara agak berat, tapi menurut saya sih coba biarin temen lu pengalaman sekali, biar aku juga tahu seberapa buruk narkoba itu apa. oh jadi biarin temannya pakai gitu. Ya tapi sayang jangan keras kayak itu, biar mereka tahu apa sisi negatif dari narkoba. Itu dari saya. Siapa orang lain? Tapi mau menanggapi? Tapi kalau dari gue sendiri ya, usahain tuh jangan sampai kena dulu gitu. Karena efek dari obat-obatan ini cenderung menimbulkan adiksi, yang dimana kalau orang udah sempat nyoba, dia nanti bisa ketagihan. Mungkin kalau lo punya teman yang udah memakai nih, kayak ya depresi gitu, kalau bisa dilarang. Nah, jadi selanjutnya topiknya ini gak kalah penting dan gak kalah menarik juga sama narkoba, yaitu pergaulan bebas. Menurut kalian sendiri apa sih itu pergaulan bebas? Coba ada yang mau masuk pendapat? Kalau menurut gue sendiri, pergaulan bebas itu kondisi di mana seseorang itu bergaul, tapi lepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, kayak norma kesopanan, kesusilaan, itu nggak pakai itu semua. Jadi mereka tuh bergaul ya bebas aja, agama pun nggak mereka pandang. Menurut gue sih. Mungkin lagi mau nambahin. Saya sih bergaul dengan pergaulan Bisa kali contohnya mungkin. contoh mungkin berjudi ya, berjudi. Meminum minuman keras. Benar. Di bawah. Rokok, ya, rokok.
Rokok ya. Coba Masalah untuk sini dong, untuk sini. Seks bebas. Seks bebas. terus narkoba. Narkoba. Tapi gue ada pertanyaan. Kalian pacaran itu termasuk pergaulan bebas apa enggak? Enggak sih. Karena apa sih ya? Tergantung tuh orang yang siapa. Kalau apa sih? Seharusnya tiap hubungan itu ada batasnya. Kenapa sih? Mungkin bicara-bicara itu, tapi kalau udah mulai apa ya, kayak bersentuhan secara apa ya? Bersentuhan, kan bersentuhan secara kelebihan, garis miring seksual itu bisa dijauhan dan itu kan juga. Jadi menurut saya sekedar saling kasih perhatian ini nggak apa-apa. ya, dan apa saling menolong. Tapi menurut kalian cara mencegah itu Yang utamanya sih selektif dalam hubungan. Sering hadiri majelis ilmu. sama gitu ya. Nanti Kamis. Iya. Jangan mabok ya. Bisa. Terus walaupun misalnya mau bergaul sama yang kayak misalnya orang ini bandel atau nggak benar, misalnya tetap mau berteman sama dia, itu kita harus punya prinsip yang kuat ya. Kalau ada tawaran atau kesempatan buat melakukan itu, ya kita bisa harus bisa berani juga bilang tidak juga sih, harus berani nolak bilang kayak nggak enak ntar gue dibilang banci atau Kan tadi sebuah tindakan ya solusinya setelah udah kena bebaskan. Konsul ke psikolog. Dan saya tahu kenal udah orang yang udah bergaul itu apa ya, udah too much damage, udah Lagi pula di psikolog kita juga bisa kasih keluhan yang kita punya gitu. Ya dia kan orang ahli gitu, orang pakar. Mungkin dia bisa ngasih tahu langkah-langkah yang tepat buat kita kayak gimana. Itu tepat sih. Cara orang tua mendidikan kan kurang benar, jadi bisa punya rasa yang kurang besar. Tapi kalau misalkan kita ada berkembang bebas yang orang yang ada kan kayak ada uang banyak, dikit kan, itu harus yang uang sedikit itu harus dibawa ke psikolog. Psikolog itu bayar Psikolog sih secara lisensi pasti banyak. Tapi mungkin psikolog yang nggak bayar tuh bisa berkembang sama agama. Berpadu. Bisa juga mungkin lanjut ke psikologi ya. Bisa. Atau kalau masih baik sama orang tuanya, kita sama orang tua. Teman terdekat. kalian udah cukup kok. Cukup kan? Oh iya. Iya. narkoba, terus kemudian bebas, terus narkoba yang mungkin kita bisa simpulin aja nih dari podcast kita kali ini, apa yang bisa kita ambil mungkin ini bisa kasih simpulan tapi mungkin bisa kalau pendapat gue kesimpulannya tuh narkoba setelah bebas ini adalah hal yang buruk banget dan efeknya ke kita juga sebagai anak muda ini, lanjut generasi bangsa
itu bakal ngancurin banget, bakal down banget. Terus pokoknya masa depannya bisa hancur juga. Biar kita nggak kayak begitu, kita harus pintar-pintar mencegah diri atau teman juga dengan cara ya gitu, harus selektif dalam teman. Terus prinsipnya harus kuat, terus ya itu sih cukup dari gue. Oke, jadi mungkin cukup banyak kali ya obrolan kita sampai hari ini. Ya, Contoh dari kita sih, kayak di sini ngobrol, berbincang bukan cuma buat obrolan kosong, tapi kami di sini juga mau mengajak buat siapapun yang nonton video ini, baik orang tua yang punya anak, mungkin bisa dihimbau anaknya dari video ini, atau anaknya yang nonton dari video ini, buat menghindari efek-efek negatif dari narkoba bebas dan narkoba. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.